kita banggakan ini. Semoga kita semua serta para pendengar dimanapun Anda berada selalu berada dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Pertama, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita pertolongan dari mulai semenjak kita niat berangkat bangun dari tidurnya kita, pergi ke hammam atau jinjing kita masing-masing, niat berwudu untuk niat ke masjid, untuk sholat sunnah qabliyah subuh dan sholat berjamaah subuh, serta zikir kepada Allah setelahnya. Bahkan sekarang kita ngaji dan mengkaji ilmu bersama. Situ semua semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa satu kalimat pun akan terucap dari lidah kita yang kotor ini. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa satu gerakan dalam kebaikan pun yang akan bisa kita lakukan dengan tubuh kita yang berlumur dosa ini. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, maka semata-mata semua itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri kepada Allah. Dan ingat bahwa zikir kepada Allah, mengingat nama Allah adalah amalan yang luar biasa. Dalam kesempatan kali ini saya membawa kitab Khosaisul Umat Muhammadiyah karya Syekh Muhammad Al-Bi Al-Maliki, menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-musannif wa dzikru khairu a'malina wa azkaha 'inda rabbina. Amalan dzikir la ilaha illallah, dzikir Allah, dzikir subhanallah atau mengingat Allah adalah sebaik-baik amalnya kita, wa azkaha 'inda rabbina, dan amalan yang paling disenangi di sisi Allah Tuhannya kita, wa aqwal asbabi li rafi darajatina, dan paling kuatnya sebab untuk mengangkat derajat-derajat kita. Wa khairun, dan zikir kepada Allah lebih baik di kita al-a'da bila akhlasin, daripada berperang dengan musuh-musuh yang memerangi kita tanpa ikhlas. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, wahai sahabat, wahai umatku, tidakkah aku informasikan kepada kalian, tidakkah aku beritahukan kepada kalian, bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amal kalian, wa azkaha inda malikikum, dan paling disenangi oleh Allah Tuhan pemilik kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan ini paling mengangkat derajat-derajat kalian, wa khairin min infaqid dhahab wal firaq wal waraq, dan lebih baik daripada berinfak harta emas, berinfak perak, wa khairin lakum min an talqaw aduwakum, dan amalan ini lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh yang memerangi kalian di jalan Allah, fatadribu a'naqahum, lalu kalian bisa membunuh, mematahkan leher musuh Islam tersebut, wa yadribu a'naqahum, dan mereka mematahkan leher-leher kalian. Lalu sahabat berkata, qalu, mereka berkata, benar, iya wahai Rasul, amalan apa yang begitu hebat itu wahai Rasul? Maka apa kata Nabi? Dzikrullah, mengingat Allah. Simpel, dzikrullah, mengingat Allah. Dalam Qur'annya, wadzurullaha dzikran katsira, maka ingatlah Allah itu dengan sebanyak-banyak kata perhitung. Tapi ada ustaz lagi di YouTube, di media mengatakan nyebut Allah saja itu katanya tak manfaat. Ada juga nyebut Allah Ta'ala saja itu katanya tak manfaat, kecuali digandengkan dengan kalimat lain.
Misalnya Allah berarti digantikan dengan apa? La ilaha illallah. Allah digantikan dengan apa? Subhanallah, maksudnya Allah. Allah digantikan dengan apa? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kata mereka, na'udzubillah min dzalik. Dari mana sumbernya? Dan apakah mereka dari Quran hadis Nabi yang katanya mereka ahlus sunnah, yang katanya mereka adalah orang pemegang sunnah, tapi berani mengatakan zikir Allah saja, menyebut Allah saja, kata mereka tak berguna. Padahal zikir Allah saja, Allah cukup. Misalnya kita capek kok sholat tak bisa, sakit sudah sembuh, sholat harus duduk, udah tak usah banyak cukup. Allah itu Allah sudah senang. Maka kenapa kalimat la ilaha illallah dan kalimat Allah, lafaz Allah itu tidak menggerakkan bibir kita. Yang tersentuh apa? Hanya lidah kita, Allah. Dan begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Tak ada Tuhan yang kita tuju dalam segala kebaikan kita kecuali Allah. Tiada Tuhan yang adanya, wajib adanya, yang adanya sudah ada sebelum kata ada itu ada, yang adanya tak akan pernah punah oleh masa dan zaman, itu Allah. Kenapa kalimat la ilaha illallah itu tanpa menyentuh bibir kita, agar ketika kita sakaratul maut, ketika nafas terakhir bertembus dari hidup kita, ketika ruh kita dicabut oleh malaikat maut dari jasad kita, kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah mengucapkan kalimat Allah dan Allah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan dua kalimat ini, lafaz Allah dan kalimat la ilaha illallah, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya dari Allah, diajarkan kepada para sahabat, diajarkan kepada para tabi'in, diajarkan kepada para tabi'in, diajarkan kepada para ulama. Akhirnya ada ulama yang hanya mengajarkan kalimat Allah, menyebarkan kalimat la ilaha illallah dengan tarekat mereka. Akhirnya timbullah tarekat Naqsyabandiyah, timbullah tarekat Qadariyah, timbullah tarekat Syammaniyah, timbullah tarekat yang lain. Apa Naqsyabandiyah itu? Diambil dari lafaz naqsyun, memukir. Artinya orang yang mengucapkan lafaz Allah adalah hanya terukir lafaz Allah dalam hatinya. Kalau orang sudah banyak zikir la ilaha illallah, walaupun dia tidak banyak sholat sunnah, walaupun dia tidak banyak ibadah dan kuda, dia sudah banyak zikir Allah. Kemudian timbul tarekat Qadariyah, tarekat la ilaha illallah. Maka ada sebagian orang kalau sudah pikir saya itu punya ini saja. Gurunya itu Syekhana memberi peniraman. Kalau panjenengan ke peniraman termasuk guru mereka di Pangeran. Kalau dari Habib Musin Al-Hinduan di Sumenep, itu orang-orang tua kita di antara sebagian itu kalau pikir Allah sampai tanya apa begini. Kenapa harus begini ya Pak? Biasanya begini. Ada yang seperti sholat, karena di sini hati. Allah di sini di bawah susu kita ini hati, dan hati ini adalah tempat pemandangan Allah. Jadi Allah tak memandang tubuh kita. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak memandang ila ajsadikum kepada tubuh-tubuh kalian, kekarkah, putihkah, cantikkah, tidak Allah pandang. Wala ila suwarikum, Allah tak memandang rupa-rupa kalian,
walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allahnya kita memandang tubuh hati kita, wa amalikum, dan perbuatan kita. Kalau hati kita sudah baik, walaupun kita berpenampilan apapun, tapi hati kita baik, maka dia yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun coba cantik, tapi hatinya Allah. Allah, maka orang berpikir yang nggak diperhatikan Allah. Begini. Itu kadang 5.000 saya semalam. Setiap setelah sholat 1.000 Allah pakai tasbih, saya pakai tasbih. Maka tak saja kalau ternyata pakai tasbih itu sedang menghitung pikirnya. Walaupun belum sebagian saudara kita tasbih tak ada di zaman Nabi. Ada semua. Ini tak ada di zaman Nabi. Ini aksar wanggur Allah. Ada pikir lain Allah. Allah termasuk hakikatnya Kiasman Rizki sawat dulu Kiasman Rizki diturunkan kepada Kiasman Rahmat Kiasman Rizki ke tinggi jemaah ada sampai pikirnya Allah tapi tidak asal dari Allah, tidak. Dia lafaznya lidah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hatinya Allah, membesarkan Allah, lalu pikirannya seakan-akan dia sedang berada di kuburan sendirian, seakan-akan dia sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, seakan-akan dia sedang berada di atas jembatan Shiratal Mustaqim, seakan-akan dia sedang dibakar oleh nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa dan maksiatnya, seakan-akan dia sedang dihikir oleh tanah di dalam kuburan sendirian juga gurita, seakan-akan dia orang yang paling celaka tak salah. Akhirnya ketika itu gemetar hatinya karena takut kepada Allah, menangislah matanya, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah termasuk mata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tetesan yang apabila menetes maka membuat kita haram dimasukkan oleh dari dalam api neraka. 1. Tetesan air mata karena takut kepada Allah, tetesan air mata karena cinta kepada Allah, tetesan air mata karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tetesan darah yang mengalir dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 2 tetesan itu. Jadi kalau ketemu orang sedang dikira Allah, tapi itu amalan, bisa jadi azab-azab yang Allah Ta'ala tidak turunkan ke dunia itu sebab mereka yang berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk pikir kepada Allah, termasuk amalan yang dahsyat. Maka kita tak bisa sedekah, tak bisa haji, tak bisa umrah seperti orang bolak balik ke Makkah. Udah banyak-banyak berpikir Allah. Kalau tak bisa pikir la ilaha illallah, gandengkan dengan kalimat lain, gandengkan dengan subhanallah, silakan masuk ke Allah, gandengkan dengan kalimat-kalimat lain, insyaallah akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah tadi yang dijelaskan oleh abah kita bahwasanya insyaallah Senin adalah hari terakhir daripada bulan Dzulhijjah. Senin adalah hari terakhir daripada bulan Dzulhijjah, dan Selasa adalah hari pertama daripada bulan Muharram. Maka di hari Senin, di malam Senin, di hari Senin asar hari Senin, atau kalau memang tak sempat dan bekerja, Maulid. Nah, berarti Senin berarti Maulidnya menyambut selam Selasanya. Sekaligus biasanya langsung ke awal tahun dan akhir tahun kalau yang tak sempat. Tapi bagi yang bisa di asar Seninnya, doa awal akhir tahun ada. Kalau di buku-buku di kitab-kitab biasa ada, di Majmu' Syarif biasanya
Apa faedahnya? Di sini dijelaskan dalam kitab Kajian Surur. Yuko falatan. Doa akhir al-mahfud itu dibaca di hari terakhir daripada bulan Dzulhijjah. Dibaca 3 kali apa? Fa'inna syaitan yaqul, maka syaitan berkata, ta'ibna ma'budu sana. Aku telah capek menggoda dia sepanjang tahun, kata syaitan. Wa afsada fi ana fi sa'atin wahidah. Lalu dia menghancurkan usahaku dalam satu saat saja dengan membaca doa akhir tahun. Saking sayangnya para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar kita, mereka tak capek untuk mengajak kita, ayo baca doa akhir tahun bareng. Karena kalau kita di rumah kita yang satu baca kan tak sempat itu. Maka akhirnya ajak baca bareng-bareng. Doanya simpel ada di sini. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu min amalin fi sanatil madiyati mimma nadaitani falam aku minhu walam tarduhu, dan seterusnya. Tapi bukan sekarang. Kalau saya sekarang nanti tak ngaji. Nah, nanti seperti itu. Jadi cuma baca juga di belakangnya. Baca juga di belakangnya. Jadi ustadznya baca pakai ini, yang mimpin jemaahnya baca. Kan saya. Jadi kata setan ini dalam bukan di tengah-tengah dari dalam kitab keterangan para ulama, kata setan dan disebarkan kepada para umat oleh para ulama tersebut. Maka setan berkata, saya sudah 1 tahun capek-capek goda dia, tapi dia sudah menghancurkan usaha kami dalam sesaat saja. Ini doa akhir tahun. Doa awal tahun nanti di malam Selasanya. Berarti malam Selasa kalau tahun ini. Malam Selasa ini. Wa amma fa'ama du'awal an. Ada pun doa awal an. Apa? Yaitu dalasan. Nyata juga. Dibaca 3 kali. Fa'inna syaitan yaqul. Maka syaitan berkata, istakmana ala nafsihi bima bagian umri. Dia telah membuat keamanan, membuat benteng dengan doa ini 3 kali di dalam umur-umur tersisanya. Wadufila bimakan, dan dipasrahkan oleh Allah kepada orang yang membaca doa awal tahun 2 malaikat yang berusaha minasyaitan wa ghaihi, yang menjaga dia dari syaitan dan pengikut-pengikutnya. Insyaallah orang yang ahli baca doa. Kalau dari faedah ini, orang yang ahli baca doa awal dan akhir tahun, andai kata dia rusak seperti apapun, insya Allah suatu saat bisa husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kata penting itu Pak. Kita yang ngaji, semakin tua kita semakin sepuh, semakin tua kita semakin capek, uban semakin keluar. Terus apa? Kulit semakin keriput, badan sudah lemah. Amalan apa kiranya ketika kita sudah tua? Kok sholat terus tak bisa kita? Kok ke masjid terus kalau sakit tak bisa? Apakah kita setelah tak bisa ke masjid kita lupakan ibadah yang kita? Bukan hanya ibadah sholat berjamaah saja yang paling utama. Kalau kita sudah tak bisa ke masjid karena sudah sakit, sudah tak bisa apa-apa, sudah lumpuh dan seterusnya, apakah kita bingung? Enggak. Bagi orang yang rutin mengkaji ilmu dan dia punya ilmu, dia tetap walaupun di rumahnya, dia tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagi orang bolos, bagi orang istiqomah misalnya ke masjid, istiqomah berjamaah, istiqomah dan kumpul di majelis-majelis baik, seperti istiqomah kumpul di subuh minggu, lalu naudzubillah min dzalik, suatu ketika dia diuji oleh Allah dengan sakit parah, tak bisa apa-apa, hanya telinganya bisa mendengar, matanya sudah hanya bisa melihat, tak bisa apa-apa, dia tidak bisa berkata apa-apa, naudzubillah min dzalik, sejuk misalnya naudzubillah min dzalik, tapi hatinya masih bisa berucap Allah ketika dia dengar mikrofon dari atas masjid, dia dengar Masya Allah kajian di masjid. Andai kata saya sakit, saya ke masjid, itu dicatat pahala sepertinya. Lain dengan orang yang tak pernah hadir misalnya, lalu pas sakit baru kok kita ditarik. Lain. Makanya orang istiqomah misalnya di berjamaah, tiba dia mau sakit kan ada di sini.
tiba-tiba dia musafir atau tiba-tiba dia sakit, maka dia walaupun tak beramal seperti ketika dia sehatnya atau seperti dia ketika ada di tempatnya, maka dicatat Allah telah perintahkan kepada mereka. Malaikat catat. Andai kata dia ada di rumahnya, dia hadir ke majlis itu. Andai kata dia ada di rumahnya, dia sholat berjamaah. Andai kata dia sehat bagi yang sakit, dia akan hadir ke majlis itu. Maka saya yakin, majlis ilmu itu baku, termasuk majlis yang sangat disenangi oleh Allah. Karena apa? Tapi hati-hati majlis yang seperti apa. Jangan ketika bermajlis duduk, berkumpul-kumpul, lalu pulang ke rumahnya seakan-akan orang masuk neraka semua. Jangan. Mentang-mentang dari masjid, pas pulang ke rumahnya seakan-akan tetangga-tetangganya yang tak masjid masuk neraka. Seakan-akan orang yang beda pakaian dengan kita semuanya melakukan haram semua, semuanya melakukan perbuatan yang di neraka semua. Udah, ketika kita ke masjid mendengarkan kajian, itu seakan-akan hati kita tambah masuk. Pas pulang dari rumahnya, ya Allah, seakan-akan kita melihat orang, seakan-akan kita paling kokoh, seakan-akan kita paling tak baik. Kenapa? Orang yang ustaz-ustaznya yang mengajar itu bukan merasa lebih baik, enggak. Karena wa alaina innal balagul mubin. Bagi ustaz-ustaznya, bagi penceramah-penceramahnya, bagi pengurus masjidnya, menyampaikan ayo, kalau bisa ayo. Bukan memaksa dia kalau manusia kamu ini. Enggak. Ayo kalau bisa. Karena mereka tahu juga mengajak orang satu saja. La ayat dia Rabbi karajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Andai kata kau mengajak, kata Nabi, seseorang yang dia tak sadar lalu kau ajak sehingga dia Allah beri kesadarannya karenamu, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu ajakan Allah. Mudah-mudahan ini Pak kita ini luar biasa. Mudah-mudahan beliau sehat. Semangat terus. Ada masyarakat. Ayo. Saya dari dulu saya berapa tahun ada 3-4 tahunan di sini. Dari yang subuh hanya beberapa orang. Sekarang luar biasa. Ini gerakan-gerakan pengurus-pengurus masjid luar biasa. Saya yakin ketika pengurus masjid yang memulai kebaikan, lalu misalnya wafat duluan, tapi kebaikannya terus berjalan kepada generasi selanjutnya, maka insya Allah jadi amat jadi. Amin Allahumma. Ini di antaranya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir dan awal tahun ini, kalau bisa puasa, kalau bisa mampu puasa di hari Senin dan hari Selasa. Ini saya lupa. Mudah-mudahan saya bisa puasa juga. Saya ingat puasa besok dan Selasa. Tapi kadang di pertengahan jalan buka ada. Yang penting kita niat dulu. Cuma saya lupa ini ada, kalau tidak dulu hadis didatangkan di sini setelah akhir ini. Ya Allah, ya Allah. Saya nyimpan kita terus di mobil. Biasanya belajar di mobil kalau tak capek itu kan ada supirnya. Tapi kalau tak ada supir ini, amat saja ini supir saya. Alhamdulillah di pondok kami itu kemarin Selasa itu wisuda SD kelas 6, SMP kelas 3 dan SMA kelas 3 wisuda pertama. Jadi alhamdulillah sudah ada yang daftar di Polnik 2 orang, ada di Yakin, sudah ada yang daftar di Untan. Jadi di pondok kami itu temanya pondok pesantren Darul Quran Dewa, pondok salaf dan modern. Salafnya maksudnya ada kitab kuningnya. Kita belajar tafsir hadis, kitab kuning, fikih, nahwu soroh, termasuk MRT nanti kita tingkatkan ke alfiyah. Lalu ada program unggulannya di antara tafsir Quran dan Injil. Maka sampai yang heran saya kalau dakwah, ini bukan cilik lagi ini sudah. Bukan cilik lagi sudah masalah. Tapi saya sudah bawa terus. Walaupun berbeda saya kita ceramah ini, alhamdulillah. Ini sudah kita kolaborasi dengan masjid-masjid yang ada. Ada sudah punya jadwal khotbah semua ini. Nah, kalau Ramadan sudah
Misalnya dia dari situ salam, oh anak sana, minta jadwal, minta tawi, minta jadwal baru. Tidak apa-apa pun, tidak apa-apa. Yang penting mereka langsung bisa manfaat. Biar ketika kita mereka pulang, dia punya generasi. Ini kan generasi baru pada Onodan itu. Ini sudah menjadi 14 tahun 3 kali, kadang cuma tarawih, kalau tarawih Ramadan. Maka kami membuka pendaftaran. Jika anak-anak sampean pengen atau tidak betah di pesantren lain atau tak ingin sekolah plus mondok, kami juga membuka. Artinya sudah pendaftaran baru sekarang. Ada MI lengkap, SMP dan SMA. Dinas langsung, ya dinas sama. Dapat ijazah semua gunanya. Dapat ijazah karena memang SMP-nya dinas pendidikan, SMA-nya dinas pendidikan. MI-nya kemana? MI-nya kemana? Nah, sudah ada yang kuliah karena SMA itu sekarang tampatan pertama baru berumur 3 tahun SMA. Sudah resmi semua alhamdulillah. Jadi selain itu kita bergerak di media IT karena sekarang ini anak kita di rumah pasti begini Pak. Kalau takut dia begini terus. Begini terus. Game online. Kalau takut begini terus anak-anak kita. Mudah-mudahan dilarang membawa HP kecuali pengurus-pengurusnya. Di pesantren ini itu dilarang bawa kecuali pengurus-pengurusnya. Maka mudah-mudahan oleh Allah Taala doakan. Jadi puasa kalau mampu puasa hari Senin dan puasa hari Selasanya. Membuka akhir tahun, menutup akhir tahun dengan puasa dan membuka awal tahun dengan puasa. Maka insya Allah pahalanya besar, insya Allah bermanfaat. Ini sementara saya akan persilakan. Baik, terima kasih Urayanya utamanya tentang manfaat zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebutan-sebutan misalnya di dalam kalimat thayyibah. Kemudian para jemaah sekalian mengisi al-baru tadi itu dengan diawali dengan doa akhir tahun dan awal tahun sekaligus. Bila mungkin puasa ada hari pertama dan yang sering kita lakukan adalah puasa nasional. Puasa nasional. Saya kira mungkin ada yang ingin ditanya kalau dulu tentang puasa Asyura atau yang lain. Para jemaah sekalian, memang betul apa yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Saya sendiri melihat bahwa ada di antara mereka itu ketika berpikir kalau hanya Allah itu tidak ada gunanya. Masya Allah. Kenapa Pak Kiai sampai berani ya? Apakah mereka juga punya dalil atau gitu? Apa dalilnya? Iya. Kok dikira apa guna? Kita yang awam ini ketika mendengar melihat itu kemudian tidak tabayun atau tanya atau mungkin mengikuti kajian-kajian, ya jadi banyak di antara saudara kita ini akhirnya terpengaruh, ya, mengikuti pola-pola cara-cara mereka. Sekali lagi, karena memang ilmu agama itu sangat luas, maka kita selalu dituntut untuk meningkatkan ilmu agama kita, ilmu pengetahuan kita, akan mengikuti kajian-kajian sesuatu yang sangat tepat bagi kita untuk berdalam ilmu. Sekali lagi, mungkin ada yang ditanyakan? Supaya ada pertanyaan, mungkin tadi ada yang Ya, ini terakhir saya ketemu hadisnya. Kalau Habib bin Hajar, Imam Habib bin Hajar rahimahullah taala menyebutkan anak dunia Hafsah, bahwasanya diriwayatkan dari Sayyidina Hafsah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, "Man shoma akhir yawmin min Dzulhijjah."
Barang siapa berpuasa sunnah di hari terakhir daripada bulan Dzulhijjah, berarti besok, wa awwal yaumin min Muharram, dan pertamanya hari daripada bulan Muharram, berarti Selasa, ja'ala lakum lahu barakatun sinasana. Maka Allah jadikan puasa yang 2 hari ini menjadi penghapus dosa 50 tahun. Amin Allahumma. Tidak tahu apa besar yang kecil, tidak tahu. Karena hadisnya ini walaupun tak sahih, tapi insya Allah dohim hadis ini. Tapi nama hadis dohim itu tak apa. Yang tak boleh itu hadis maktub, hadis yang dusta. Tak boleh. Wasoma itu minal mahrum, dan puasa 1 hari daripada bulan Muharram bisa misalnya yauman, menyamai pahalanya puasa sunnah 30 hari. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Yang pentingnya saja, selalu nanti tengah jalan itu terserah. Yang penting Ramadannya puasa sih gitu. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. للمعلمين ولمشايخنا واساتذتنا واهلنا ولجميع الحاضرين للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منكم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما لا ينفعنا وحمدنا على كل حال ونعوذ بك من اكواب الاثم semuanya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.